Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang 15 saham dengan kapitalisasi terbesar Juni tahun 2022. Mana yang value investingnya paling besar? Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Pengertian market cap. Kapitalisasi pasar atau market cap adalah sebuah ukuran yang didasarkan pada nilai agregat suatu perusahaan. Market cap didapatkan dari total pengalian jumlah outstanding shares saham perusahaan yang beredar dengan harga satu lembar saham di pasaran. Istilah ini seringkali dimanfaatkan oleh para investor untuk mengukur kualitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai market cap, investor bisa menentukan berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua saham dari perusahaan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi market cap. Pada dasarnya, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya nilai market cap. Yang pertama adalah sentimen masyarakat. Kita tentu ingat pada awal isu vaksinasi mulai ramai, momen itu ternyata turut membuat nilai market cap dari beberapa perusahaan farmasi di Bursa Efek meningkat pesat. Faktor kedua yang mempengaruhi market cap adalah jumlah saham yang beredar di pasaran itu sendiri dan harga jual per lembarnya. Situasi tersebut mendukung nilai kapitalisasi pasar makin dinamis. Fluktuasi tersebut juga menyesuaikan harga saham. Cara menghitung market cap. Market cap adalah nilai yang diperoleh dari perhitungan jumlah saham perusahaan dikalikan dengan harga saham tersebut. Secara sistematis, begini rumus menghitung market cap. Market cap sama dengan total saham yang beredar dikali harga per lembar saham. Contoh, perusahaan ABC mempunyai total saham yang beredar sebanyak 400 juta lembar, dengan harga per lembarnya sebesar Rp1.500. Maka nilai kapitalisasi pasar atau market cap adalah: diketahui, total saham yang beredar sama dengan 400 juta lembar, harga saham per lembar sama dengan Rp1.500, maka nilai market cap adalah, market cap sama dengan 400 juta dikali Rp1.500 sama dengan Rp600 miliar. Dari perhitungan tersebut, maka diketahui bahwa nilai market cap perusahaan ABC adalah Rp600 miliar. Dengan kata lain, diperlukan sejumlah Rp600 miliar untuk bisa memiliki perusahaan ABC sepenuhnya. Kategori perusahaan sesuai dengan market cap di Indonesia. Di Indonesia, pasar modal memiliki aturan tersendiri mengenai skala market cap perusahaan. B atau Bursa Efek Indonesia telah membagi menjadi 3 kelompok skala market cap, yakni 1. First Liner, Blue Chip. Istilah ini pasti sudah sering terdengar di telinga investor atau bagi Anda yang sedang mempelajari dunia investasi. Blue Chip atau saham kapitalisasi besar, nilai market cap adalah Rp10 triliun atau di atasnya. Jenis perusahaan ini memiliki profil risiko yang lebih konservatif sehingga banyak dipilih oleh para investor untuk menanamkan modal. Lebih dari itu, perusahaan blue chip juga rajin membagikan dividen kepada para investor. Perusahaan blue chip diasumsikan memiliki fundamental yang kuat dan berpotensi memberikan laba besar. Salah satu contoh adalah Bank Sentral Asia, Terbuka, BBCA. 2. Second Liner. Second Liner atau middle caps adalah perusahaan yang memiliki nilai market cap antara Rp1 triliun sampai dengan Rp10 triliun. Meski tak sebesar blue chip, namun perusahaan ini juga memiliki fundamental yang bagus dan layak dimasukkan dalam portofolio investasi. Perusahaan second liner memiliki pergerakan yang lebih agresif. Umumnya, kategori ini banyak diisi oleh perusahaan yang sedang berkembang. Salah satu contohnya adalah saham Wijaya Karya, Terbuka, Wika. 3. Third Liner. Perusahaan pada third liner memiliki nilai paling kecil di bawah Rp1 triliun. Pergerakan harga saham pada perusahaan kategori ini lebih mudah. Hal ini dipengaruhi oleh harga murah dan mudah dimainkan oleh bandar. Meski tetap berpotensi masuk dalam portofolio investasi, namun investor harus berhati-hati dan melakukan analisis dengan tepat, jangan sampai terjebak oleh harga gorengan. Salah satu contoh perusahaan di third liner adalah Zirexindo Mandiri Buana Terbuka, ZYRX.
Sebelum kita cek value investing masing-masing saham, mari kita cek dahulu profil perusahaannya. 1. BBCA. PT Bank Sentral Asia Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini mengoperasikan bank dengan nama Bank BCA atau BCA. Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menawarkan layanan perbankan syariah, PT Bank BCA Syariah. Anak perusahaan lainnya adalah PT BCA Finance, yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, PT BCA Sekuritas, yang menyediakan layanan penjaminan dan perantara sekuritas, PT Asuransi Umum BCA, yang menyediakan asuransi umum, dan BCA Finance Ltd, yang bergerak dalam bisnis peminjaman uang. 2. BBRI. PT Bank Rakyat Indonesia, Persero. Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi di bawah nama Bank BRI. Produk-produknya meliputi rekening tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman, seperti pinjaman modal kerja dan pinjaman investasi. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak perusahaannya, PT Bank BRI Syariah. Anak perusahaan lainnya meliputi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Terbuka, yang bergerak dalam sektor perbankan, dan BRI Remittance Co. Ltd, yang menawarkan jasa pengiriman uang. 3. GoTo. Gojek berdiri pada tahun 2010 dalam bentuk pusat panggilan call center bagi pengemudi ojek roda 2 di Jakarta, yang pada mulanya menangani 20 pengemudi ojek. Dari pusat panggilan, Gojek kemudian beralih ke dalam bentuk aplikasi telepon pintar berbasis iOS dan Android pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, Gojek mulai mendapatkan dukungan pendanaan seri A dari investor. Pendanaan ini diterima dari NSI Ventures. Gojek berada di bawah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, yang didirikan badan hukumnya pada tanggal 10 Desember tahun 2015 dan saat itu sahamnya dikuasai Nadiem Makarim 20,05% sebagai pendiri, dan sejumlah investor, seperti Sequoia Capital, NTH Gemaing, dan NSI Moto Holdings Ltd. Pada tahun 2016, setelah menerima pendanaan dari KKR, Warburg Pincus, Farallon Capital, dan Capital Group Private Market, Gojek resmi menjadi perusahaan unicorn pertama di Indonesia, yaitu perusahaan rintisan dengan valuasi sekurang-kurangnya $1 miliar. Dalam periode ini Gojek mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan jumlah pesanan yang mencapai lebih dari 300.000 pesanan per hari. Pada tanggal 17 Mei tahun 2021, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi menggabungkan diri dan membentuk GoTo. Selain menjadi singkatan dari nama kedua perusahaan, nama GoTo juga berasal dari kata gotong royong. Dalam proses merger ini, sebenarnya PT Tokopedia diakuisisi menjadi anak usaha perusahaan Gojek PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. PT Aplikasi Karya Anak Bangsa kemudian mengganti namanya menjadi PT GoTo Gojek Tokopedia. Komposisi kepemilikan saham saat itu, bahkan sebelum merger, dikuasai oleh banyak pemilik, dalam saham tipe AZ yang masing-masing kurang dari 10%. 4. TLKM. PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka, dahulunya perusahaan perseroan, Persero PT Telekomunikasi Indonesia Terbuka, menawarkan layanan telekomunikasi dan jaringan. Segmen perusahaan mencakup perusahaan korporasi, rumah, perorangan, dan lainnya. Segmen korporasi menyediakan layanan telekomunikasi, termasuk interkoneksi, saluran yang disewakan, satelit, pusat kontak, akses broadband, layanan teknologi informasi dan layanan data dan internet untuk perusahaan dan lembaga. Segmen rumah menyediakan layanan telekomunikasi jalur kabel tidak bergerak, televisi berlangganan, dan layanan data dan internet untuk pelanggan rumahan. Segmen perorangan menyediakan layanan telekomunikasi seluler bergerak dan nirkabel tidak bergerak bagi pelanggan individu. Segmen lainnya menyediakan layanan pengelolaan gedung. Layanan telepon bergerak pascabayar perusahaan dipasarkan dengan merek kartu Halo, dan layanan prabayarnya dipasarkan dengan merek Simpati, Kartu As, dan Loop. Perusahaan ini menjalankan bisnis e-money, uang elektronik, dengan nama merek Tcash. 5. BMRI.
PT Bank Mandiri, Persero. Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini beroperasi dengan nama Bank Mandiri. Produk-produknya meliputi tabungan, giro, dan deposito. Perusahaan ini juga menawarkan beragam pinjaman, seperti KPR, pinjaman modal kerja, dan pinjaman investasi. Selain perbankan konvensional, perusahaan ini juga menawarkan layanan perbankan syariah melalui anak perusahaannya, PT Bank Syariah Mandiri. Anak perusahaannya yang lain mencakup PT Aksa Mandiri Financial Services dan PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, yang menyediakan asuransi jiwa, PT Mandiri Aksa General Insurance, yang menyediakan asuransi umum, PT Mandiri Tunas Finance, yang bergerak dalam bisnis pembiayaan, PT Mandiri Sekuritas, yang menyediakan layanan penjaminan emisi sekuritas dan pialang, brokering. PT Bank Sinar Harapan Bali dan Bank Mandiri, Europe, Ltd., yang bergerak dalam sektor perbankan, dan Mandiri International Remittance dan BHD, yang menawarkan jasa pengiriman uang. 6. ASII. PT Astra International Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia dengan 7 segmen usaha utama, terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat dan pertambangan, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi dan properti. Segmen usaha otomotif mencakup pasar penjualan mobil, truk dan motor, menyediakan layanan purna jual dan manufaktur komponen otomotif. Segmen usaha jasa keuangan meliputi bisnis pembiayaan kendaraan bermotor dan asuransi. Segmen usaha alat berat dan pertambangan meliputi distribusi alat berat dan pengoperasian pertambangan. Segmen usaha agribisnis fokus kepada penjualan minyak kelapa sawit dan olein sawit. Segmen usaha infrastruktur dan logistik mencakup pembangunan dan pengoperasian jalan tol dan sistem air bersih. Segmen usaha teknologi informasi meliputi solusi informasi dokumen dan teknologi komunikasi serta distribusi alat kantor. Segmen usaha properti mengembangkan properti hunian dan komersial. 7. Bian. PT Bayan Resources Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pertambangan batu bara terpadu. Kegiatan bisnisnya termasuk pertambangan dan pemrosesan batu bara, manajemen layanan pelabuhan, bongkar muat batu bara, penyediaan jasa kontraktor, dan penyewaan peralatan berat. Perusahaan memproduksi batu bara bersulfur rendah, subbituminus, dan batu bara kokas semi lembut dari lokasi pertambangannya yang terletak di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, Indonesia. Anak perusahaannya termasuk PT Dermaga Perkasa Pratama, PT Perkasa Inaka Kerta, PT Wahana Baratama Mining, PT Bayan Energi, PT Firman Ketaun Perkasa, PT Teguh Sinar Abadi, PT Metalindo Prosestama, PT Fajar Sakti Prima, PT Baratabang, PT Brian Anjat Sentosa, PT Muji Lines, dan Kangaroo Resources Limited. 8. TPIA. PT Chandra Asri Petrochemical Terbuka merupakan perusahaan petrokimia di Indonesia. Segmen bisnis perusahaan termasuk olefin etilen, propilen, bensin pirolisis, C4 campuran, poliolefin, politilen dan polipropilen, monomer stirena, butadina, dan penyewaan tangki dan dermaga. Produknya termasuk produk-produk monomer, politilen P, dan polipropilen PP. Monomer produksinya mencakup etilen, propilen, C4 campuran, butadina mentah, minyak bakar pirolisis, PFO, dan bensin pirolisis, pigas. Perusahaan ini menawarkan monomer, termasuk polistirena, styrofoam, polistirena ekspansi EPS, karet stirena butadina, SBR, latex butadina stirena, SBL, akrilonitril stirena, SAN, stirena butadina akrilonitril, ABS, dan resin polister tak jenuh. Perusahaan ini menawarkan produk P, termasuk P dengan kepadatan rendah linear dan resin P dengan kepadatan tinggi dengan merek Asrene. Perusahaan juga menawarkan produk penya, termasuk homopolimer, copolymer random, dan resin copolymer block dengan merek Trilene. 9. UNVR. PT Unilever Indonesia Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan, pemasaran dan distribusi barang konsumen yang laku keras (FMCG).
Kegiatan bisnis utama perusahaan terbagi ke dalam dua segmen operasi, kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh yang meliputi produk kosmetik, dan juga produk-produk pembersih rumah tangga dan tubuh seperti deterjen, sabun, sampo, obat gigi, deodoran, dan makanan dan minuman, yang meliputi produk-produk makanan dan minuman, seperti es krim, kantong teh, kecap, minuman sari buah, bumbu-bumbu masak dan margarin. Sebagian dari merek utama untuk produk kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh adalah Rinso, Lifebuoy, Clear, Pepsodent, Rexona dan Pond's dan selainnya. Merek utama untuk produk makanan dan minuman adalah Walls, Sariwangi, Bango, Buavita, Royco dan Blue Band, dan selainnya. 10. BBNI. PT Bank Negara Indonesia, Persero. Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan beroperasi di bawah nama Bank BNI atau BNI. Produk dan layanan utama perusahaan mencakup kartu kredit, rekening simpanan, rekening giro dan deposito tetap, serta berbagai jenis pinjaman seperti pinjaman perumahan dan pinjaman konsumen lainnya. Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menyediakan layanan perbankan syariah melalui anak usahanya, PT Bank BBNI Syariah. Anak usaha lainnya termasuk PT BNI Life Insurance, yang menyediakan asuransi jiwa, PT BNI Multifinance, yang bergerak dalam bidang pembiayaan bisnis, PT BNI Securities, yang menyediakan jasa penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek, dan BNI Remittance Ltd, yang menyediakan jasa pengiriman uang. 11. HMSP. PT Hanjaya Mandala Sampurna Terbuka, Sampurna, merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan rokok kretek. Perusahaan memproduksi sigaret kretek tangan dan sigaret kretek mesin melalui fasilitas yang berlokasi di Pasuruan, Karawang, Surabaya, Malang dan Probolinggo, Indonesia. Perusahaan memasarkan produk di bawah merek Jisamsu, Amil, Sampurna Kretek, dan Umil. Selain produk tersendiri, perusahaan juga mendistribusikan sigaret putih Marlboro yang diproduksi oleh PT Philip Morris Indonesia. Anak usaha Sampurna mencakup PT Perusahaan Dagang dan Industri Panamas, sebuah distributor sigaret, PT Harapan Maju Sentosa, manufaktur dan pedagang sigaret, dan PT Tamandayu, perusahaan pengembangan properti. 12. UNTR. PT United Tractor Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bidang kontraktor penambangan. Kegiatan utama perusahaan terbagi ke dalam 4 segmen, mesin konstruksi, kontraktor penambangan, pertambangan batu bara dan industri konstruksi. Segmen usaha mesin konstruksi mencakup penjualan dan penyewaan alat berat, serta layanan purna jual. Segmen usaha kontraktor penambangan memberi berbagai layanan pertambangan termasuk desain tambang, eksplorasi, ekstraksi, hauling, barging dan transportasi komoditas. Segmen usaha pertambangan batu bara fokus kepada penambangan dan penjualan batu bara. Segmen usaha konstruksi menyediakan jasa konstruksi yang meliputi bidang pondasi, struktur, pembongkaran, dan pengembangan infrastruktur. Anak usaha perusahaan mencakup PT Pama Persada Nusantara, PT Karya Supra Perkasa, PT United Tractor Pandu Engineering, PT Bina Pertiu dan UT Heavy Industry, ST Ltd. 13. Arto. PT Bank Jago Terbuka adalah sebuah bank digital yang berkantor pusat di Jakarta. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini memiliki 2 kantor cabang, 3 kantor cabang pembantu, 1 kantor kas, dan 5 ATM yang tersebar di seluruh Indonesia. 14. MDKA. PT Merdeka Copper Gold Terbuka merupakan perusahaan induk yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam bisnis pertambangan emas, perak, dan tembaga melalui anak perusahaannya. Aset utama perusahaan adalah proyek pertambangan 7 Bukit, yang merupakan proyek emas dan tembaga belum berkembang yang berada di Banyuwangi, Indonesia. Anak perusahaannya termasuk PT Bumi Sukses Indo, PT Damai Sukses Indo, dan PT Cinta Bumi Sukses Indo. 15. Adro. PT Adaro Energi Terbuka merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam pertambangan batu bara terpadu melalui anak perusahaannya.
Kegiatan bisnisnya termasuk pertambangan, pengangkutan, bongkar muat, pengerukan, layanan pelabuhan, pemasaran, dan pembangkitan listrik. Perusahaan memproduksi batu bara panas dari lokasi pertambangannya yang berada di Kalimantan Selatan, Indonesia. Batu baranya dipasarkan dengan nama merek Envirocol. Anak perusahaannya termasuk PT Alam Tri Abadi dan PT Saptaindra Sejati. Value Investing 15 saham dengan kapitalisasi terbesar. Mari kita cek masing-masing value saham berdasarkan indikator berikut. 1. PBV, 2. Per, 3. DER, 4. ROE, dan 5. NPM. Setiap saham akan kita berikan poin 1 sampai 15, di mana makin besar poin adalah saham yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan saham mana yang mempunyai value investing dengan poin tertinggi. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, per, ROE, NPM dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sumber data yang saya gunakan adalah data dari website Indo Premier tanggal 11 Juni tahun 2022. 1. Nilai PBV. Berikut hasil perhitungannya. Dari hasil perhitungan nilai PBV, terlihat bahwa saham BBNI mempunyai nilai PBV paling kecil sehingga kita beri nilai 15. 2. Nilai per. Berikut hasil perhitungannya. Dari hasil perhitungan nilai per, terlihat bahwa saham Adro mempunyai nilai per paling kecil sehingga kita beri nilai 15. 3. Nilai DER. Berikut hasil perhitungannya. Dari hasil perhitungan nilai DER, terlihat bahwa saham GoTo mempunyai nilai DER paling kecil sehingga kita beri nilai 15. 4. Nilai ROE. Berikut hasil perhitungannya. Dari hasil perhitungan nilai ROE, terlihat bahwa saham UNVR mempunyai nilai ROE paling besar sehingga kita beri nilai 15. 5. Nilai NPM. Berikut hasil perhitungannya. Dari hasil perhitungan nilai NPM, terlihat bahwa saham MDKA mempunyai nilai NPM paling besar sehingga kita beri nilai 15. Nilai total. Berikut hasil perhitungannya. Dari hasil perhitungan nilai PBV, per, DER, ROE, dan NPM, terlihat bahwa saham ADRO mempunyai total nilai paling besar yaitu 64 poin, disusul saham BIAN dan UNTR pada urutan kedua dan ketiga. Maka dapat kita simpulkan bahwa saham ADRO adalah saham dengan value investing terbaik di antara 15 saham dengan kapitalisasi terbesar di bulan Juni tahun 2022. Sebenarnya ada satu lagi metode untuk mengecek prediksi harga saham di masa depan yaitu dengan DCF atau Discounted Cash Flow. Pembahasan lebih detail tentang DCF akan saya buatkan pada video selanjutnya. Semoga tips ini bermanfaat, dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian, untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.